Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai video praktek mengajarnya, perkenalan dulu ya. Nama saya Fajria Walia. NIM saya yaitu 17AQ1466. Saat ini saya semester 8A, Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Kampus saya bernama STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Karimiyah yang berada di Depok, Jawa Barat. Ini adalah RPP keempat saya. Video ini saya mengajar di sekolah MTS Darul Hikmah, mata pelajaran Fikih, kelas 7 semester genap. Tahun ajaran 2020-2021. Materi yang saya bahas adalah sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Dengan metode ceramah dan tanya jawab. Penilaiannya penilaian pengetahuan dalam bentuk tulisan dan jenisnya adalah uraian. Berikut saya lampirkan juga jadwal RPP yang keempat saya, penyusunan RPP dan silabusnya pada tanggal 12 Januari 2021. Sedangkan jadwal pembuatan video implementasinya pada tanggal 31 Januari 2021. Sekarang yuk kita langsung saja ke video praktek mengajarnya. Kurang kompak jawabnya. Coba sekali lagi Ibu ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua nih? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak harus tetap semangat ya dalam belajarnya, karena dalam sebuah hadis telah disebutkan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang anak-anak, sebelum dimulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam pembelajarannya kali ini. Ya, kepada ketua kelas silakan dipimpin ya. Ketua kelasnya siapa? Oke, Regio silakan dipimpin. Sekarang Ibu akan mengabsensi ya. Nama-nama yang disebutkan silakan dijawab. Almira Yasmin Ihsan, Anas Waimin Sasadikin, Cinta Nurul Insani, Intania Eka Putri, Gayatri Hidayani, Kesya Fairinisa, Muhammad Rafi Nurdiansyah, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Fadli Fadila, Reski Radini Ahmad, Satria Guntur Raditya, Septian Hadir Tirtana, Sanda Elgati Usman. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir ya. Baik, sekarang Ibu mohon kepada kalian untuk berdiri di tempat duduknya masing-masing. Ayo berdiri semua ya. Kalau sudah berdiri, coba dicek nih seragam atau pakaian kalian. Jika ada yang belum rapi, tolong dirapikan terlebih dahulu. Ada yang belum lepas jaket, ada yang belum lepas topi, silakan dilepas dulu. Nah, bagus, berarti sudah rapi semua ya. Nah, sekarang coba cek lantai, kolom meja, jika ada sampah, coba diambil atau disimpan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah pelajaran ini selesai, boleh langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, coba dicek ya. Jadi sudah semua kan? Sudah rapi, sudah bersih. Nah, artinya kalian sudah siap belajarnya. Ya, bagus. Harus tetap siap belajar ya. Oke anak-anak, siapa nih yang masih ingat materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Ya, bagus. Yaitu materinya tentang tata cara adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Ada yang tahu apa sih arti adab itu? Oke, bagus Nisa. Adab artinya norma atau aturan mengenai sopan santun terkait agama Islam ya. Nah, sekarang apa sih arti dari Al-Quran?
baca, coba nih sekarang dikeluarkan dulu buku paket fikihnya. Oke, sudah dikeluarkan buku paketnya. Kalau sudah dikeluarkan, coba langsung dibuka nih halaman 140. Ya, di halaman 140 itu berisi tentang materi pada hari ini, yaitu tentang sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sudah semua dibuka? Bagus. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kalian baca terlebih dahulu materinya selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, bagus. Masih ada yang belum paham kah materinya? Ya, coba kalau belum paham, Ibu kasih waktu untuk didiskusikan dulu dengan teman-teman kalian. Mungkin bagi teman kalian ada yang sudah paham, boleh memberitahu teman yang belum paham atau sebaliknya. Dimulai dari sekarang ya, didiskusikan selama 2 menit. Ya, sudah semua diskusinya? Baik, kalau sudah, coba Ibu tanya lagi nih. Masih ada yang belum paham materinya? Oke, kalau belum paham juga, coba nih sekarang perhatikan penjelasan dari Ibu tentang atau terkait materi yang sudah kalian baca tadi. Nah, jadi kita ini pada hari ini akan membahas yaitu tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sebelum masuk ke sunnah muakkad dan ghairu muakkad, ada yang tahu nggak apa sih arti dari sholat sunnah itu? Oke, bagus Regio. Jadi sholat sunnah itu adalah sholat yang mengikuti sholat wajib atau sholat yang mengiringi sholat wajib. Hikmahnya sholat sunnah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ingin mendapatkan pahala yang banyak. Oke, kalau sudah mengetahui pengertian dari sholat sunnah tersebut, sekarang sholat sunnah itu terbagi atas 2 macam ya anak-anak, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, kita terlebih dahulu ke pengertiannya ya. Jadi sholat sunnah muakkad pengertiannya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat sunnah muakkad ini sholat yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan sholat sunnah ini mendekati sholat wajib. Nah, itu pengertian dari sholat sunnah muakkad. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad pengertiannya adalah sholat sunnah yang dianjurkan ya. Jadi bedanya kalau sholat sunnah muakkad itu sangat dianjurkan. Nah, sedangkan ghairu muakkad hanya dianjurkan ya. Hanya dianjurkan saja, tapi tidak mendekati sholat wajib. Oke, kalau sudah ke pengertiannya, sekarang kita beralih ke macam-macam. Mulai dari macam-macam sholat sunnah muakkad nih. Nah, ada yang tahu apa saja? Ya, bagus Regio. Jadi macam-macamnya di sini yang pertama ada sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat sunnah malam, yang ketiga sholat idai, yang keempat
tahiyatul masjid, dan yang kelima sholat duha. Itu macam-macamnya. Sedangkan macam-macam dari sholat sunnah ghairul muakkad adalah yang pertama sholat sunnah rawatib ghairul muakkad, yang kedua sholat sunnah istisqa, yang ketiga sholat sunnah khusuf atau khusyuk, yang keempat sholat sunnah istikharah. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, silakan perhatikan penjelasannya dari masing-masing sholat sunnah tersebut ya. Nah, yang pertama kita mulai dari macam-macam sholat sunnah muakkad dulu. Tadi yang pertama macam-macamnya yaitu sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu apa sih arti dari sholat sunnah rawatib itu? Oke, bagus Intan. Yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu, baik qobliyah atau sebelum maupun ba'diyah atau sesudah sholat fardu. Nah, di sholat sunnah rawatib ini terbagi atas 5 macam. Yang pertama ada 2 rakaat sebelum subuh. Nah, 2 rakaat sebelum subuh ini sholat sunnah rawatib yang paling sering ya, anak-anak, yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah zuhur. Yang keempat 2 rakaat sesudah maghrib. Dan yang kelima 2 rakaat sesudah isya. Beralih yang kedua mengenai macam-macam sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah malam. Nah, sholat sunnah malam ada yang tahu apa saja sih biasanya? Oke, bagus Radit. Jadi sholat sunnah malam itu ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, dan ada sholat witir. Siapa yang tahu nih apa sih arti dari sholat sunnah tarawih itu? Ya, bagus Intan. Sholat sunnah tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Siapa yang tahu rakaatnya ada berapa banyak? Bagus Intan. Jadi rakaat pada sholat tarawih itu ada 3 macam ya. Ada yang bilang boleh 20 rakaat, ada yang bilang boleh 8 rakaat, dan ada yang boleh 36 rakaat. Selanjutnya macam-macam sholat sunnah malam yang kedua yaitu tadi ya tahajud. Siapa yang tahu arti tahajud itu? Oke, betul Radit. Jadi sholat sunnah tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur malam ya, setelah bangun tidur malam, dan paling baik dikerjakan yaitu sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat sampai tidak terhingga. Nah, yang ketiga tadi adalah sholat witir. Siapa yang tahu nih arti dari sholat witir? Ya, betul Almira. Jadi sholat witir itu artinya sholat yang jumlahnya ganjil ya, jumlah rakaatnya ganjil. Nah, mulai dari 1 rakaat sampai dengan 11 rakaat. Nah, oke. Selanjutnya kita yang ketiga, sholat idain. Nah, sholat idain ada yang tahu apa saja? Oke, bagus Ayah, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Siapa yang tahu sholat Idul Fitri artinya apa? Oke, bagus Ayah. Jadi sholat Idul Fitri adalah sholat yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal dan berjumlah 2 rakaat. Oke, bagus. Dan selanjutnya sholat Idul Adha, siapa yang tahu artinya? Ya, bagus Regio. Jadi Idul Adha itu adalah sholat yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau saat lebaran haji atau lebaran kurban ya. Nah, dia juga jumlah rakaatnya ada 2. Beralih ke sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ada yang tahu artinya? Oke, betul Intan. Jadi tahiyatul masjid adalah sholat sunnah untuk menghormati masjid. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Nah, oke, yang terakhir macam-macam sholat sunnah muakkad yaitu sholat duha. Nah,
ketiga, sholat sunnah khusyuk dan khusyuk. Siapa yang tahu apa bedanya? Oke, betul Intan. Jadi khusyuk itu artinya bulan, maka khusyuk adalah sholat gerhana bulan. Sedangkan khusyuk itu matahari, maka khusyuk adalah sholat gerhana matahari. Jumlah rakaatnya juga ada 2 ya. Nah, yang terakhir sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah artinya adalah sholat sunnah untuk meminta berkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah rakaatnya ada 2 juga. Oke, setelah mengetahui macam-macam dari sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairi muakkad, kita beralih ke hikmahnya nih. Nah, jadi hikmah dari sholat sunnah ghairi muakkad dan muakkad yang pertama adalah akan menutupi kekurangan sholat wajib. Nah, jadi kalau kalian sholat wajibnya kurang sempurna, akan lebih disempurnakan lagi kalian jika mengerjakan sholat sunnah. Yang kedua, akan dihapuskan dosa. Ya, jadi dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala. Nah, yang ketiga, dekat dengan Rasul di surga. Nah, jadi nanti saat di surga akan didekatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kalian pada pendengarannya, pada penglihatannya, semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, doanya insya Allah akan mustajab atau akan dikabulkan. Itulah materi tentang sholat sunnah muakkad dan ghairi muakkad. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau belum memahami materinya? Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerti semua, sudah memahami dan tidak ada yang bertanya. Oke, kalau sudah memahami dan tidak ada yang bertanya, sekarang maka ibu akan bertanya nih tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi teknisnya kalian coba ditulis pertanyaan, minimal 1 pertanyaan di buku tulis. Setelah ditulis nanti dikumpulkan ke ibu, dan pertanyaan kalian yang sudah kalian tulis ibu akan serahkan ke kalian lagi untuk menjawabnya. 1 siswa 1 pertanyaan ya untuk dijawab. Oke, mulai dari sekarang ditulis ya. Ya, anak-anak sudah ditulis semua pertanyaannya? Bagus, kalau sudah coba langsung dikumpulkan buku tulisnya. Ya, ini berarti sudah semua dikumpulkan ya. Oke, kalau sudah siap-siap nih, ibu akan berikan 1 pertanyaan kepada kalian masing-masing. Dimulai dari Intan, silakan menjawab. Sholat sunnah rawatib adalah. Oke, bagus Intan. Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Lanjut. Amira, silakan dijawab. 2 rakaat sesudah Isya adalah adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Bagus Amira. Lanjut ke Regio, silakan dijawab. Sholat wajib yang tidak diikuti sholat ba'diyah adalah sholat. Bagus, sholat subuh dan sholat asar. Ya, sekarang Nisa, silakan dijawab. Salah satu yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad adalah. Bagus Nisa, 2 rakaat sebelum maghrib. Lanjut ke Regio. Sholat idain adalah sholat yang termasuk sholat sunnah. Betul, sholat sunnah muakkad. Sekarang Fatih, silakan jawab. Arti munfarid adalah. Ya, bagus Fatih, sendirian. Yang terakhir Sanda ya, silakan dijawab. Sholat rawatib ba'diyah dilakukan. Dilakukan sesudah sholat wajib. Alhamdulillah kalian benar semua ya jawabannya, berarti sudah memahami atau mengerti materi yang sudah kita pelajari
silakan diisi dengan baik dan benar. Oke? Ya, siapa yang belum dapat? Oke, ini. Sudah semua mendapat soalnya? Ya, silakan ya, dimulai dari sekarang kalian isi. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Diisi dengan teliti ya, jangan sampai ada yang kelewat soalnya atau belum diisi. Ya, anak-anak sudah semua diisi? Bagus, kalau sudah boleh langsung dikumpulkan ke ibu ya. Ya, alhamdulillah